Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Frank Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Suasana hening di aula berlanjut sekitar 1 menit. Kisan akhirnya tidak tahan lagi saat dia berkata dengan cara yang penuh teka-teki. Hai Yan Tua, meskipun tingkat keberhasilanmu dalam menyempurnakan Pildow Spirit sangat rendah, bukankah kamu terlalu menghargai Pildow Spirit ini? Yan Tua dari Rumah Seribu Obat samar-samar mengalihkan pandangannya ke Kisan setelah mendengar Kisan mengucapkan kata-kata ini. Dia dengan dingin tersenyum dan berkata, mungkin saya tidak sebanding dengan Anda dalam hal keterampilan penyempurnaan obat, namun, aku yang dulu tidak takut padamu ketika harus mencari pil obat. Kisan tersedak oleh kata-kata Yan Tua sampai dia menjadi tumpul. Dia juga merasa agak pahit, ketika ingin mencari pil obat, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia tidak bisa menandingi pil obat. Tuan ini, apakah Anda benar-benar berencana menggunakan Pildow Spirit ini untuk menukar ketiga bahan obat ini? Wajah pemilik Yao penuh dengan senyuman saat dia melihat Xiao Yan. Suaranya mengandung ketidakpastian. Nilai Pildow Spirit ini lebih besar dari ketiga bahan obat ini. Agar berhasil menyegel kesepakatan ini, dia bahkan rela membiarkan Kisan tergantung di sampingnya. Pildow Spirit yang bahkan dipuji oleh Yan Tua pasti bisa dianggap sebagai yang teratas di antara pil obat tingkat 5. Meskipun Rumah Seribu Obatnya sudah bosan dengan Kisan, hal itu tidak bisa dianggap ketakutan. Xiao Yan juga memahami ketidakpastian dalam kata-kata pemilik Yao. Dia secara alami memahami bahwa nilai Pildow Spirit jauh lebih tinggi daripada ketiga bahan obat ini. Namun, cincin penyimpanannya hanya memiliki pil obat tingkat 5 yang telah disempurnakannya saat itu. Meskipun ia mempunyai beberapa pil obat lain, pil tersebut jauh lebih baik daripada pil Dowling ini atau terlalu rendah untuk diminumnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa membiarkan bos Rumah Seribu Obat ini mendapatkan keuntungan dalam kesepakatan itu. Namun, beruntungnya Xiao Yan memiliki kesan positif terhadapnya karena pengingat tersembunyinya sebelumnya. Tidak apa-apa membiarkan dia mendapatkan lebih banyak dari kesepakatan itu. Jika pemilik Yao tidak keberatan, saya akan meminum ketiga bahan obat ini. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk sebelum berbicara. Kegembiraan yang liar segera muncul di wajah pemilik Yao ketika dia mendengar ini. Dia baru saja akan menganggukkan kepalanya ketika Kisan di sampingnya tiba-tiba membanting tangannya ke atas meja dan dengan marah berteriak, "Tunggu!" Ekspresi pemilik Yao sedikit tenggelam setelah diganggu oleh Kisan. Matanya yang cantik beralih ke Kisan dan suaranya mengandung amarah yang tertahan. "Kitua, Kiesen menghormatimu sebagai orang penting di kota Kaisar Hitam dan memberimu rasa hormat yang luar biasa besarnya. Tolong jangan minta Rumah Seribu Obatku memberi perintah untuk mencegahmu masuk." Dengan mampu memiliki bisnis yang berkembang pesat di kota Kaisar Hitam dan bahkan mendapatkan bantuan seorang alkemis dengan kemampuan Yan Tua, Rumah Seribu Obat tentu saja bukanlah rumah yang bisa dengan mudah dimanipulasi oleh siapapun. Meskipun latar belakang Kisan cukup kuat, tidak mungkin baginya untuk berjongkok di atas mereka dan sial. Ekspresi Kisan berubah ketika dia mendengar kata-kata marah pemilik Yao. Dia segera mendengus dingin saat tatapannya menatap tajam ke arah Xiao Yan dan berkata, bukankah itu hanya Pildow Spirit, jangan berpikir bahwa aku yang dulu tidak bisa mengeluarkannya. Bang, Kisan mengayunkan tangannya setelah suaranya terdengar. Sebuah botol giok muncul dan segera mendarat dengan keras di permukaan meja. Aula segera kembali gempar ketika mereka melihat tindakan Xiesan ini. Tatapan yang menatap Xiesan dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Apakah orang tua ini salah meminum obat hari ini? Bukan saja dia tidak berpikir untuk mengambil keuntungan dari orang lain tetapi dia sebenarnya bersedia menghabiskan begitu banyak uang dan mengeluarkan Pildow Spirit. Darah menetes dari hati Kisan di tengah tatapan kaget di sekitarnya. Dia saat ini berniat untuk mencoba menyempurnakan pil obat tingkat 6. Bahan utama di dalamnya adalah buah tulang giok. Oleh karena itu, dia mempunyai sikap harus mendapatkan benda ini bagaimanapun caranya. Selain itu, dia telah terprovokasi oleh Xiao Yan. Jika di masa depan ada berita yang tersebar bahwa alkemis terkemuka dari Sekte Kaisar Hitam sebenarnya tidak mampu bersaing dengan bocah nakal, bagaimana perasaan seseorang yang sombong seperti dia? Didesak oleh dua kondisi ini, Kisan akhirnya mengatupkan giginya, menahan rasa sakit di hatinya, dan mengeluarkan satu-satunya Pildow Spirit di tokonya. Tindakan Kisan ini jelas melebihi ekspektasi pemilik Yao dan Yan Tua. Mereka tidak pernah menyangka mendapat keuntungan dari orang tua ini. Mereka berdua saling memandang dan merasa agak canggung.
Yan Tua ragu-ragu sejenak sebelum perlahan mengulurkan tangannya untuk menerima botol giok itu. Setelah itu, dia mengosongkan pil obat dari botolnya. Tatapannya menyapunya hanya hingga dia mengerutkan kening. Hati pemilik Yao tenggelam saat dia melihat ini dari samping. Dia bertanya, Yan Tua, ini memang juga pil Dao Spirit. Yan Tua perlahan menarik pandangannya dan melirik Qian. Dia berbicara dengan suara lemah. Namun, kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan teman kecil ini. Omong kosong, aku yang dulu adalah seorang alkemis tingkat 6. Bagaimana pil obat yang saya saring bisa lebih rendah dari bocah cilik itu? Qisan segera menjadi marah. Dia berteriak dengan marah setelah mendengar kata-kata Yan Tua. Kata-kata Xiaoyan menyebabkan wajah Qisan berkedut. Namun, setelah bertukar pukulan sebelumnya, dia sudah tahu bahwa kekuatan Xiaoyan tidak lebih lemah darinya. Bahkan jika mereka benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Terlebih lagi, dokter peri kecil dan Ziyan di sampingnya samar-samar memberinya perasaan berbahaya. Oleh karena itu, dia hanya bisa tertawa kering sambil berbicara dengan senyuman yang dangkal. Kemarahan anak muda akhir-akhir ini semakin buruk. Mudah-mudahan, kamu masih bisa sombong ini saat kita bertemu lagi nanti. Qisan mengayunkan lengan bajunya setelah meninggalkan kata-kata ini. Dia membawa amarah dalam dirinya saat dia berbalik dan berjalan menuruni tangga sebelum menghilang dari pandangan semua orang. Para alkemis yang tetap tinggal di aula tahu bahwa tidak bijaksana untuk tinggal di tempat ini lebih lama setelah melihat Qisan pergi. Mereka menangkupkan tangan ke arah pemilik Yao sebelum turun dari lantai kedua satu demi satu. Tuan Yan, beruntung Anda tidak menyerang sekarang. Qisan ini mungkin tidak disukai, tapi pengaruhnya di kota iblis hitam sangat besar. Selain itu, dia juga merupakan alkemis terbaik di Sekte Setan Hitam. Sekte Iblis Hitam tidak akan membiarkan semuanya tenang jika sesuatu terjadi padanya. Pemilik Yao perlahan berjalan ke depan setelah alkemis terakhir pergi dan menghela nafas pada Xiaoyan. Orang tua itu adalah orang yang berpikiran sempit. Jika kamu tidak memiliki masalah yang terlalu penting untuk diselesaikan di kota Iblis Hitam, sebaiknya kamu segera pergi. Hehe, terima kasih atas pengingatmu, pemilik Yao. Xiaoyan tersenyum tanpa komitmen. Dia membalikkan tangannya dan menyimpan bahan obat ke dalam cincin penyimpanannya. Langkah kakinya berhenti tepat sebelum dia hendak pergi ketika dia tiba-tiba bertanya, pemilik Yao, ada yang ingin kutanyakan dan aku ingin tahu apakah kamu akan menjawabku. Tidak ada yang akan disembunyikan darimu jika Kiesen mengetahuinya. Pemilik Yao terkejut sebelum dia langsung menjawab sambil tersenyum. Xiaoyan menjilat bibirnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum perlahan bertanya, bolehkah saya tahu apakah pemilik Yao pernah mendengar tentang